Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ma'mun Afani di Darul Hikam Channel yang khusus membahas tentang berbagai aspek dalam kaitannya dengan tahfidz Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan Abah Khotib. Beliau merupakan sebuah fenomena. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau lama hidup di Malaysia dan juga Singapura, namun kemudian kembali ke Indonesia untuk membina pesantren Darul Hikam Mojokerto. Satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Yai. Yai sudah hidup di Malaysia, sudah hidup di Singapura, kemudian juga sekarang di Indonesia. Fenomena tahfidz Quran yang begitu luar biasa saat ini, itu awal mulanya bagaimana? Apakah sesungguhnya di Indonesia dulu, di Malaysia dulu, di Singapura dulu, yang ini satu rumpun saya kira. Itu pasti Yai bisa memandang dalam sudut pandang yang lebih jelas. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Popularitas ataupun kepopuleran tahfidz Al-Quran, menghafal Quran di Indonesia yang mungkin dalam 5-7 tahun kebelakangan ini sebenarnya satu pertanda yang sangat bagus khususnya bagi masyarakat Indonesia sekarang. Walaupun terus terang saya ingin menyampaikan bahwa tumpuan ataupun perhatian orang Indonesia ini kita sudah agak terlambat dibandingkan Malaysia misalnya. Khususnya adalah perhatian pemerintah kepada tahfidz Al-Quran itu sendiri. Contohnya kalau dari tahun 90 ketika saya masih di Malaysia itu ada beberapa negeri seperti Kelantan, Kedah ataupun Johor itu memberikan allowance khusus ataupun tunjangan khusus dalam bahasa kita kepada rakyat anak negeri yang hafal Al-Quran 1 bulan sekian ratus. Kalau zaman dulu aja sudah 1 bulan itu 300 atau 400 ringgit. Kira-kira kalau rupiah berapa ya? Ya, kalau sekarang rupiah 300 itu kurang lebih sekitar 1.200.000. 1 juta? Ya. Untuk yang hafidz Quran? Hafidz Al-Quran. Itu tahun 90-an. Mungkin sampai saat ini masih berlaku. Apakah mungkin berarti Indonesia ini terinspirasi dari negeri jiran atau bagaimana ya? Bisa jadi. Tapi kita sangat berutang budi ataupun yang saya lihat perkembangan fenomena tahfidz yang mulai berkembang dan tumbuhnya di Indonesia ini kita sangat menghargai Ustadz Yusuf Mansur. Ya, dengan rumah tahfidznya yang sekian banyak seluruh Indonesia, beliaulah saya yang mengangkat tahfidz ini ke depan masyarakat sehingga mau tidak mau akhirnya beberapa perguruan tinggi ataupun pemerintah juga akhirnya minimal memberikan satu pancingan kepada anak yang tahfidz, diberikan beasiswa ini, anak tahfidz jalur prestasi ini dan sudah di beberapa bulan negeri. Tapi karakter tahfidz Quran di Indonesia pasti berbeda dengan yang ada di Malaysia ataupun Singapura. Ya pasti. Secara karakteristik ya, perbedaan yang paling konkret dari Indonesia yang kulturnya sangat jelas ini apa ya? Saya melihat yang paling berbeda tentang tahfidz antara Indonesia dengan Malaysia dari segi penjagaan atau penjagaan hafalan. Penjagaan hafalan. Ya. Walaupun dengan berbagai macam kekurangan kelemahan orang Indonesia, tapi dari segi menjaga hafalan jauh lebih bagus daripada orang-orang Malaysia dan Singapura. Tandanya apa ya? Tandanya adalah mudah saja di Indonesia, setiap kampung, setiap daerah sampai jamiah itu setiap minggu setiap ini ada jamiah tahfidz Al-Quran, semaan kalau di kampung adalah semaan Al-Quran. Ini kan salah satu cara menghidupkan hafalan, menjaga hafalan Al-Quran. Dan ini tidak berlaku di Malaysia misalnya. Cuma penjagaan di Malaysia yang akhir-akhir ini juga menular kepada Indonesia yang bagus adalah rata-rata penjagaan anak-anak orang Al-Quran di sana adalah melalui sholat. Khususnya adalah sholat raweh 30 juz di beberapa masjid. Nah ini mereka. Tapi kan sampai bisa mikir menjaga setahun sekali dengan menjaga setiap minggu bahkan setiap hari kan jauh lebih baik. Beda. Yang setiap hari bahkan kalau bisa ya budaya semaan Al-Quran, tahtimul Al-Quran di kampung-kampung itu harus dibudayakan dan harus dijaga. Bahkan pemerintah seharusnya memberikan bantuan-bantuan kepada mereka demi untuk menjaga hafalan Al-Quran secara umum.
Dan kemudian kalau kita lihat di Indonesia ini yang paling menghidupkan tahfidz Quran itu adalah pesantren. Betul. Kemudian setelah itu menular pada sekolah-sekolah. Nah, fenomena ini menurut Yai kayak mana? Apakah sebetulnya ini fenomena yang positif atau menurut Yai hal yang ada yang perlu diperbaiki gitu? Positif, tapi harus diluruskan hati. Hatinya harus diluruskan. Jangan sampai fenomena seperti ini banyak masyarakat ataupun santri itu ngambil program tahfidz untuk masuk ke lolos di perguruan tinggi tanpa tes. Ini banyak berlaku. Dan ini yang perlu diluruskan. Bahkan kalau sebagian guru-guru saya dulu menghafal Quran terus tujuannya adalah untuk bikin musabaqah saja tidak boleh. Mereka tidak membenarkan, tidak mengizinkan. Tapi kalau sekarang ya namanya musabaqah satu yang biasa. Musabaqah baiknya itu adalah regional, nasional, peringkat sekolah dan seterusnya. Tapi kita ambil ini adalah semua, kita sikapi semuanya ini adalah yang positif saja. Yai hidup di masa tahun 80-an ketika menghafal Al-Quran itu. Ya. Dulu identitas menghafalnya kayak mana ya? Apakah dulu itu sama kiainya disuruh terlebih dahulu? Misalkan kamu harus sowan dulu ke 10 yai gitu, tidak langsung menghafal atau kayak mana ya? Betul. Setahu saya kan ada tradisi yang berbeda dan itu sangat identik sekali di tahun 80-an. Ya, ini sedikit perbedaan orang menghafal Quran zaman sekarang dengan zaman dulu. Ya. Karena zaman dulu, zaman saya menghafal Quran itu pada umumnya mana-mana pondok itu boleh menghafal Quran kalau dia sudah bisa membaca kitab. Membaca kitab. Ya, gurunya kamu ngaji yang tahu hukum-hukum, tahu syariat, tahu bahasa Arab dulu, baru menghafal Quran. Tapi ini tidak berlaku ataupun jarang berlaku zaman sekarang. Ya. Tapi kita ambil yang positif saja, kita nggak usah ngomong yang negatif. Ya. Jadi kalau kita ini selalu memandang sesuatu dari segi positifnya, insya Allah kita akan terus lebih maju dan lebih baik. Betul. Tidak perlu kita menyoroti hal yang negatif. Ya. Ya, tidak negatif. Ya. Nah sekarang fenomenanya anak-anak menghafal Al-Quran ini di usia SMP, SMA, SMP misalnya, SMP. Dari segi positifnya, ya kita akan menanamkan anak ini hafalannya jauh lebih kuat dibandingkan anak orang menghafal Quran 20 tahun ke atas. Bocah belasan tahun ya, teenager dalam kurun 12-13 tahun ini adalah usia yang sangat bagus untuk menghafal Al-Quran. Ya, ini perbedaan antara tahfidz zaman sekarang dengan zaman dulu. Secara waktu ya, apakah zaman sekarang ini lebih cepat dengan zaman dulu atau bagaimana? Karena kalau saya lihat ini, kita sering mendapatkan publikasi misalkan tahfidz Quran 6 bulan 30 juz, tahfidz Quran 1 tahun 30 juz gitu. Apa memang seperti ini fenomenanya atau bagaimana? Ya, ini bagus juga dan kita tidak mengatakan ini ada yang negatif sebab apa? Mana-mana ngaji kok negatif. Ya. Cuma kita bagus, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus, ada yang paling bagus kan begitu. Ya. Kalau di Darul Hikam saya berbicara Darul Hikam. Di pondok pesantren Darul Hikam. Kita memberikan silabus ataupun kurikulum tahfidz ini yang realistik, yaitu 10 semester ataupun 5 tahun. 5 tahun. Iya. Walaupun mungkin bisa anak ditekan pressing 10 bulan, 1 tahun khatam itu bisa. Tapi bisa jadi dia hanya khatam saja, nggak bisa mengulang, nggak bisa murajaah secara lancar, nggak bisa. Gitu. Sebab ini saya tidak ngomong kosong, berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri. Saya menghafal Quran dulu cepat. Hitungan bulan. Tetapi berapa bulan ya? 8 bulan. 8 bulan. Iya, 8. Tetapi untuk memungkinkan sampai kita ini bisa confident membaca apa yang menghafal dan disemak semuanya, itu makan waktu. Kalau nggak salah sampai saya di Malaysia tahun 95-an itu ketika saya belajar di satu almarhum Ustadz Hasan Azhari, ya salah satunya tokoh ulama tahfidz di Malaysia, di situ ya itu proses makan waktu sekian tahun itu dari 80 berapa hampir 6-7 tahun. Artinya untuk hafal bisa cepat, tapi untuk mutkin itu impossible ya. Kira-kira ya idealnya itu berapa? Idealnya saya mengatakan sebenarnya yang saya tetapkan di Pondok Darul kami adalah 10 semester ataupun berapa itu? Kurang lebih ya sekitar 5 tahun. 5 tahun. Itu makanya kurikulum kita
anak kelas 1 SMP sampai 2 SMA, diharapkan anak kelas 5 tahun ini anak sudah khatam tapi siap diuji, siap baca 30 juz satu majelis atau paling tidak 2 majelis. Itu target kita begitu. Artinya sebetulnya Darul Hikam juga mampu untuk melaksanakan hafalan 1 tahun itu mampu, tapi tidak mungkin. Maka pelaksanaannya adalah sampai 5 tahun 10 semester itu. Yang realistik saja. Yang realistis. Kanjeng Nabi itu ngapal Quran 23 tahun. 23 tahun betul. Iya. Sepanjang turunnya wahyu sampai 23 tahun Kanjeng Nabi ngapal Quran gitu. Baik. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah kita bertemu di pertemuan selanjutnya masih tentang tahfidz Al-Quran bersama Yai Masruhan Khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.